No hatred. Halo, selamat pagi Sweetie Kids. Selamat pagi Cornerstone Kids. Dan selamat pagi untuk semua anak-anak dimanapun berada. Apa kabar semua? Apakah anak-anak bersuka cita hari ini? Kalau anak-anak bersuka cita, jawab amin ya. Amin. Sekarang langsung mau tanya satu kali lagi. Apakah anak-anak semua bersuka cita hari ini? Wah, kencang sekali suaranya. Walau kita harus tetap beribadah di rumah, tapi anak-anak tetap bersuka cita dan bersemangat ya. Good, Lause senang sekali. Hari ini Lause Uci juga merasa senang sekali karena bisa bertemu dengan anak-anak. Kita mau sama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan cerita Alkitab. Bagaimana? Apakah anak-anak sudah siap? Sudah siap, Lasu. Wah, anak-anak tampak bersemangat sekali ya. Kalau begitu, ayo kita mulai memuji Tuhan. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Anak-anak, sebelum kita bersama-sama dengar cerita firman Tuhan, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah mengumpulkan kami untuk bersama-sama memuji dan mendengarkan cerita Alkitab. Kami bersyukur walaupun kami masih beribadah di rumah saja, tapi kami mau bersungguh-sungguh. Kami juga bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Tuhan, sertai ibadah kami hari ini. Kiranya Tuhan yang pimpin. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Wah, anak-anak hebat sekali ambil sikap doanya. Anak-anak,
Tentu kalian tahu kan, ada berapa perintah yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel? Iya, 10 perintah. Perintah ini diberikan untuk mengajarkan bagaimana mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia atau orang lain. Tentu anak-anak masih ingat kan perintah Tuhan untuk mengasihi orang tua kita? Iya, betul, perintah kelima. Apa bunyinya? Hormati orang tua. Wah, keren. Anak-anak masih ingat. Tapi Lause juga mau tanya, apakah kalian masih terus berusaha melakukan perintah Tuhan ini? Iya dong Lause, saya selalu berusaha mengingat dan melakukan perintah Tuhan ini. Good, bagus sekali. Nah, bagaimana dengan anak-anak di rumah? Apakah anak-anak masih tetap berusaha mengingat dan melakukannya? Anak-anak, kita sudah belajar perintah Tuhan yang pertama sampai dengan kelima. Ayo sekarang kita belajar perintah Tuhan yang keenam. Apa ya perintah Tuhan yang keenam ini? Keluaran pasal 20 ayat 13. Perintah Tuhan yang keenam adalah jangan membunuh. Jangan membunuh? Jangan membunuh siapa Lause? Tentunya jangan membunuh orang dong. Apa? Membunuh orang? Ih, serem Lause. Saya kan tidak pernah membunuh orang. Anak-anak di rumah juga tidak pernah membunuh. Jadi perintah ini hanya untuk orang-orang yang jahat saja kan Lause? Perintah Tuhan ini tidak cocok untuk anak-anak. Benar kan Lause? Nanti dulu. Perintah Tuhan ini diberikan untuk semua orang. Bagaimana kalau kita menyelidiki saja apa maksud Tuhan dengan perintah jangan membunuh? Setuju Lause, supaya kita juga mengerti maksud Tuhan jangan membunuh ini bagaimana. Ayo kalau gitu sama-sama kita menyelidikinya. Oke. Anak-anak, membunuh adalah sebuah perbuatan yang dilakukan kepada orang lain sehingga membuat orang lain itu meninggal. Tentunya ini adalah perbuatan yang jahat. Tuhan pasti tidak suka. Mengapa? Karena Tuhanlah yang memberikan kehidupan untuk semua orang. Sejak dia bayi di perut mamanya, lahir, tumbuh menjadi anak-anak, sampai dewasa. Semuanya adalah hidup yang diberikan oleh Tuhan. Seperti Lause dan anak-anak, kita diberikan hidup oleh Tuhan. Jadi, kalau ada seseorang membunuh atau membuat orang lain meninggal, itu sama dengan melawan perintah Tuhan. Tuhan pasti tidak akan suka. Hore, hore! Lause dan anak-anak sudah berhasil menaati perintah Tuhan yang keenam. Jangan membunuh. Karena Lause dan anak-anak tidak pernah membunuh manusia. Iya kan? Itu ada Alkitab terbuka. Sebentar ya, Lause baca dulu. 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. What? Coba baca satu kali lagi. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Aha, anak-anak, ternyata Tuhan mengajarkan dalam Alkitab bahwa membunuh itu bukan hanya membuat orang lain meninggal, tapi kalau kita membenci orang lain, itu juga sama dengan membunuh. Mengapa membenci sama dengan membunuh ya? Ternyata jika kita marah
lalu benci kepada orang lain, kemudian benci itu terus ada di dalam hati kita, maka benci itu menjadi dendam. Ketika kita bertemu dengan orang yang kita benci, kita bisa melakukan sesuatu yang tidak baik kepada orang itu, seperti berkata-kata kasar atau tidak sopan kepadanya. Dimulai dari marah, benci, dendam, kemudian bisa berpikir, saya mau pukul orang itu. Wah, anak-anak, lihat, ini sangat berbahaya. Lause Uci jadi ingat cerita di Alkitab tentang Kain dan Habel. Ketika persembahan Habel diterima oleh Tuhan dan persembahan Kain tidak diterima, maka Kain menjadi sangat marah dan mulai membenci Habel adiknya. Kain tetap menyimpan benci di hatinya. Lalu ia mulai berpikir untuk memukul Habel. Dan akhirnya Kain membunuh Habel dengan batu yang ada di tangannya. Perhatikan anak-anak, benci di hati itu sangat berbahaya. Dari benci kita bisa berkata kasar dan tidak sopan, bahkan bisa mencelakai atau bahkan membunuh. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan kalau kita membenci orang lain artinya sama dengan membunuh. Jadi, ketika kakakmu diberi kue yang lebih besar, atau ketika adikmu merebut mainan, atau ketika temanmu mengejekmu, kalian pasti menjadi marah, lalu benci kepada mereka. Apa yang harus dilakukan ya? Cepat buang benci itu, buang, karena bisa berbahaya. Lalu berdoalah kepada Tuhan supaya kita bisa mengampuni orang lain dan mengasihi mereka seperti Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kita dan mengasihi kita. Ayo kita belajar mengasihi seperti Tuhan Yesus, seperti lagu ini. K-A-S-I-H, kasih. Seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Anak-anak, mari kita menghafal ayat hari ini. Ikuti Lause Uci ya. Matius 22 ayat 39b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayo, sekarang diulang dengan gerakannya ya. Matius 22 ayat 39b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Sekarang, mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan setia mengasihi kami. Tuhan, kami mau belajar seperti Engkau. Kami mau mengampuni orang-orang yang tidak baik kepada kami. Kami juga mau seperti Engkau yang selalu mengasihi orang-orang. Tuhan, tolong kami supaya kami diberi kemampuan untuk mengampuni dan mengasihi semua orang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang kita akan melakukan kegiatan yang unik. Anak-anak di rumah bisa ikuti Lause ya. Sediakan susu full cream, piring atau tempat berbentuk hati. Lalu kalian juga bisa siapkan beberapa warna pewarna makanan. Cotton bud, kalian bisa bentuk menjadi bentuk salib, dan sedikit sabun. Pertama-tama, kita akan menuangkan susu ke dalam piring atau tempat berbentuk hati. Ini seperti keadaan hati kita yang tidak ada kebencian, tetapi kemudian ada orang lain yang berbuat tidak baik kepada kita. Misalnya, adik merebut mainan, lalu temanmu mengejek kamu, dan masih banyak lagi yang bisa terjadi. Lalu kamu menjadi marah, benci, dan dendam. Apakah baik kalau kebencian itu terus ada di dalam hati kita? Tentu tidak ya anak-anak. Kalau begitu, mari kita buang kebencian dalam hati kita. Kita minta tolong kepada Tuhan Yesus untuk membuang kebencian itu. Kita buang. Kita buang. Kita buang. No hatred, no hatred. Buang, buang, buang. Ayo kita belajar mengasihi seperti Tuhan Yesus mengampuni dosa kita dan mengasihi kita. Nah, bagaimana anak-anak? Sekarang kita sudah belajar perintah ke-6 dari 10 perintah Tuhan. Kalian sudah siap mengulanginya? Apakah kalian masih ingat? Ingat dong Lause. Waduh, sampai kaget. Wah, kamu semangat sekali. Sepertinya kamu masih mengingat semuanya. Lause tanya ya. Oke, siapa takut? Apa perintah ke-1? Sembahlah Tuhanmu. Perintah Tuhan yang kedua? Jangan ada berhala. Perintah Tuhan ketiga? Hormati nama Tuhan. Sekarang Lause mau tanya anak-anak di rumah. Apa perintah Tuhan yang keempat? Ingat hari Sabat. Perintah Tuhan yang kelima? Hormatilah ayah dan ibumu. Wah, anak-anak hebat semua. Dan yang baru saja kita pelajari, apa perintah Tuhan yang keenam? Jangan membunuh. Wah, anak-anak semuanya keren. Nah, ku ingat firman Tuhan dan kulakukan. Jadi, jangan cuma diingat ya, tetapi harus dilakukan. Sampai di sini dulu ibadah kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Hai teman-teman, mau info nih. 30 Days Family Challenge bisa diakses melalui aplikasi Sweety Kids. 30 Days Challenge-nya bisa dilihat setiap hari di Sweety Kids Apps.
Lalu setiap minggu kamu selesaikan checklist aktivitas minggu itu dan atau mengirimkan foto ke lausemu masing-masing ya. Setelah selesai memenuhi challenge ini, kita akan mendapatkan badge keren seperti ini. Ini adalah transformasi badge berbentuk rumah yang akan kalian dapatkan. Setiap minggu jika kita mengerjakan aktivitas, badge rumahnya akan menjadi lebih colorful. Di minggu kelima, badge rumah akan lengkap. Dan serunya juga kita bisa kerjain challenge ini sama mama, papa, kakak, adik di rumah loh. Tuhan Yesus tersenyum padaku, energi mengasihi dan dikasihi. Jangan lupa foto dan kirimkan ke Lausya Sweety Kids. Nanti Lausya akan memasukkannya ke galeri di aplikasi Sweety Kids. So, yuk semua ikutan today's challenge ini.